yang sering diacu oleh kita ini, ya kan? Ini dia, puncaknya adalah bulan Juni. Sama ini juga Brent crude, puncaknya di bulan Juni. Bulan Juni harganya sekitar 120 US dollar per barel. Naik memang, tapi puncaknya di bulan Juni. Setelah itu turun dia tajam. Secara kasat mata saja kalau kita memperhatikan gambar ini, kenapa di bulan September dinaikkan harganya? Oh, lagi turun. Logikanya di mana? Baik, sisi DPR-nya. Mudah-mudahan itu saya nyampaikan file untuk bisa dibaca supaya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahu adzim. Yang pertama-tama kami hormati Ketua KNFR Ustaz Yusuf Martak, Ketua FPI Ribon ini ya, Haji Muhammad, dan Ketua PA Basat Dinda, kedua berbicara yang sama-sama kita kenal di media massa, Bapak Dr. Antoni Budiawan, Bapak Ustadz Marwan Batubara. Juga di sini hadir, saya lihat wajah-wajahnya itu sering lihat ya, di WA grup ya. Ada Pak Edi, ada Pak Yusuf Lukur, macam-macam. Saya beruntung bisa bertemu dan bergabung bersama para ulama. Takbir. Allah Akbar. Mereka ulama itu orang yang takut ya kepada Allah. Mereka berhimpun di jalannya dengan barisan. Allah menyebut di ayat ini kan yuqatiluna fi sabilihi, bukan berjihad fi sabilillah. Jadi katanya yang diangkat adalah kata kita langsung ya. Diminta kita berbaris, bersaf-saf sehingga kokoh. Kalau PKS menyebutnya mesti bersinergi dan berkolaborasi. Perjuangan parlementer dan ekstra parlementer. Saya masih ingat ketika saya menjadi anggota RUHIP, pembahasan luar biasa. Salah satu pasalnya itu tegas dinyatakan di RU itu bahwa Pancasila dapat direduksi menjadi Trisila dan Ekasila. Di dalam Trisila itu dikatakan yang pertama internasionalisme, persatuan dan ketuhanan yang berkebudayaan. PKS menolak sejak awal. Di tingkat bawah 8 pleno kami menolak, ya hanya sendirian 8 lawan 1. Di tingkat paripurna kami menolak tapi mic-nya dimatiin. Sama siapa dia? Nggak tahu itu siapa. RUU Omnibus Law selalu lebih sama. Kita habis-habisan di sana menolak, namun berakhir dengan tidak didengarkan ya keluaran. 8 itu 7-2 karena Demokrat ikut menolak. Undang-undang IKN, Ibu Kota Negara, hal yang sama, kami menolak 8-1, hanya PKS saja sendiri. Seperti bila rahimahullah, perjuangan parlementer adalah perjuangan elektabilitas. Ketika pada detik-detik terakhir RUU HIP, saya mohon maaf, kaum muslimin bukan hanya di PKS, ada P3, ada partai lain. Sebagai anggota secara integritas pribadinya baik. Dalam pembahasan kadang-kadang menolak, tapi ketika pengambilan keputusan terjadi koordinasi, peserta koalisi dipanggil rapat, diarahkan agar segera bersikap. Keputusan finalnya adalah 8-1. Jadi waktu itu
saya ditugaskan untuk menghubungi teman-teman TNI Polri karena kebetulan saya alumni Lemhanas. Teman saya banyak yang masih ada lah walau sudah pensiun. Saya sampaikan kondisi RUHIP ini bahaya bagi buat kita ini. Teman-teman sebagian ke Ormas juga, untuk ke Pak Yusuf Martak juga saya rasa, dan ke UI juga ya. Akhirnya terjadi penolakan besar-besaran dan ujungnya RUHIP dicabut. Artinya maksud saya sinergi parlementer dan non parlementer itu bisa berhasil. Itu poinnya. Baik, saya lanjutkan ke materi saya. Apa bisa ditampilkan? Nggak bisa ya? Materi saya beranjak dari keputusan Menteri ESDM nomor 218 K MG 01 MEM M/202. Ini adalah keputusan Menteri SDM yang secara legal, ya, secara legal tentang kenaikan harga BBM yang diucapkan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi legalnya ditulis dalam keputusan ini. Ya, lanjut, dibuka. Ya, nah itu dia keputusan menteri ini. Beberapa orang Bapak pimpinan kami, Dr. Hidayatul Wahid, WA ke saya, Pak Mul, apa sih dasar legal kenaikan BBM? Ini ada pengacara senior mau mengajukan gugatan. Oh, saya cari, dapat ini. Silakan digugat ini. Ini dia dasar hukumnya. Di dalamnya yang ingin saya sampaikan, kalau kita baca itu ada dua logika dasar kenapa BBM naik menurut pemerintah. Yang pertama, meningkatnya harga minyak mentah dunia, dan yang kedua, pengalihan subsidi BBM yang tepat sasaran dalam bentuk BLT dan bansos. Jadi karena harga minyak naik, maka harga BBM dinaikkan. Karena BBM tidak tepat sasaran, dibuat jadi tepat sasaran, dialihkan menjadi BLT. Itu logikanya di dalam keputusan menteri ini. PKS sebelum keluar surat keputusan ini sudah walk out ya. Di 2 kali paripurna saya interupsi menolak kenaikan BBM, dan di paripurna terakhir saya menyampaikan interupsi menolak kenaikan BBM, langsung diikuti oleh walk out. Setelah walk out kita keluar, suasana DPR adalah hari ulang tahun DPR RI. Hari ulang tahun DPR RI. Saya itu salah seorang anggota dari partai mana saya lupa berteriak, teman-teman, sekarang bukan hanya hari ulang tahun DPR RI loh, sekarang juga hari ulang tahun Ketua DPR RI. Serentak pada berdiri, tepuk tangan, nyanyi selamat ulang tahun. Mbak Puan, kita akan duduk aja waktu dalam hati sebentar lagi kita walk out, jadi seru ini barang. Habis teriak-teriak di depan demo kan HMI segala macam. Habis walk out kita menemui, saya bertiga dengan teman-teman menemui di demonstran dari HMI. Baik, lanjut. Apa benar harga minyak dunia naik meroket? Terutama setelah kita revisi APBN. Memang naik, tapi setelah kita revisi apa benar naik? Ya kan? Coba kita lihat. Ini adalah harga minyak dunia yang sering diacu oleh kita. Yang sering diacu oleh kita ini. Ya kan? Ini dia, puncaknya adalah bulan Juni. Sama ini juga Brent crude, puncaknya di bulan Juni. Bulan Juni harganya sekitar 120 US dollar per barel. Naik memang, tapi puncaknya di bulan Juni. Setelah itu turun dia tajam. Secara kasat mata saja kalau kita memperhatikan gambar ini, kenapa di bulan September dinaikkan harganya? Oh, lagi turun. Logikanya di mana? Itu yang pertama kali kita PKS menolak. Logikanya di mana? Orang harga lagi turun kok dinaikkan. Lanjutkan.
Coba kita lihat lebih tajam lagi. Ini dia harga di bulan Juni ya. Juni 2022, harganya 122 US dollar. Kemudian pada tanggal 20 Juni, 7 Juni, 2 mingguan lah setelah itu atau 1 mingguan, diterbitkan Perpres 98 tahun 2002. Perpres ini adalah revisi APBN. APBN, saya anggota Komisi 7 menetapkan asumsi migas ini, harga migas ICP sebesar 63 US dollar per barel di awal tahun. Karena harga minyak naik, diputuskan oleh Presiden tanggal 27 Juni direvisi menjadi 100 US dollar per barel. Sudah direvisi pada tanggal 27 Juni, pas pada saat puncak kenaikan. Nah, berdasarkan revisi inilah keluar angka subsidi yang baru, hanya 165 triliun sebetulnya. Tapi total angka subsidi energi dan kompensasi 502 triliun. Ya kan? Itu subsidi dan kompensasi bukan hanya untuk BBM 502 triliun itu, untuk minyak, BBM, untuk gas LPG, untuk listrik, tiga-tiganya. Juga bukan hanya untuk subsidi tok, tapi untuk kompensasi dan subsidi. Apa bedanya kompensasi dan subsidi? Subsidi langsung ke masyarakat, kalau kompensasi ke perusahaan providernya. Yang ketiga, bukan hanya tahun 2002, tapi juga untuk membayar kompensasi 2001 dan 2002. Jadi memang kalau direduksi sekedar dengan menyatakan APBN 502 triliun untuk subsidi BBM itu hoax. Tangkap. Jangan tangkap aja, penjarahan. Yang kedua, mau diperhatikan gambar ini. 1 September 2022. Jadi dari Juli terus turun. Sehingga 1 September 2022 berbagai SPBU menurunkan harganya. Pertamina kembali menurunkan harga Dexlite dan Turbo ya, solar apa tuh yang lebih tinggi? Langsung. Kemudian Shell menurunkan harganya. Kemudian terakhir Revo, dalam hal ini SPBU Pivo menurunkan harganya. Bahkan yang terakhir adalah BP, Biopetroleum dengan Petronas menurunkan harganya 1 September 2022. Tapi kenapa 2 hari kemudian kok harga BBM bersubsidi dinaikkan? Logikanya nggak masuk. Feeling kita ya, sebelum lihat data-data yang lebih rinci, feeling kita nggak masuk, kok lagi turun kok dinaikkan. Itu feeling pertama kita, feeling publiknya ya, nggak masuk logika ini, paksakan pasti di dalamnya. Satu fakta lagi, kemudian tanggal 3 September naik, tanggal 13 September pemerintah menyatakan bahwa ini untuk bulan Agustus ya, bahwa ICP harga minyak resmi pemerintah untuk bulan Agustus sebesar 94 dolar per barel. Jadi pemerintah ngaku bahwa memang udah turun. Nah, poin saya yang penting logikanya, ketika revisi APBN sebesar 100 US dollar, terus harganya turun, uangnya udah cukup. Kecuali ya logika yang normal, kalau kita berubah APBN di bulan Juni 27 ini 100, lalu harga minyak jadi naik 200, 300, 400, kita kekurangan uang, wajar. Lo ini uang turun kok dinaikkan. Maka argumen dari kenaikan ini kami menilai tidak logis, nggak masuk akal. Lanjut. Ini PKS menuliskan sikapnya, kenaikan harga BBM ini tidak logis karena di dunia terjadi penurunan harga. Lanjut. Fakta harga BBM untuk menegaskan lagi,
Ini ya tadi saya sudah menyebutnya ya, harga minyak dunia naik. Namun satu yang paling ingin saya tegaskan, nomor 3 ya, tanggal 1 September Pertamina, Shell, BP dan Vivo menurunkan harga BBM-nya. Bahkan, nah ini yang paling menarik, teman-teman Speak paling ingat secara ini. Harga Repo 89 itu sebesar 9.500 per liter. Sementara harga BBM subsidi, ya kan, dinaikkan menuju 10.000 per liter. Jadi jangan heran muncul fenomena diserbulah Repo 89, ya kan? Tapi yang lebih yang menyakitkan kita, berapa waktu kemudian Repo wajib dinaikkan hukumnya. Argumen yang digunakan lebih aneh lagi, karena tidak sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup bahwa di bawah apa istilahnya, di bawah RON 80 harus dihapuskan. Tidak ada aturan itu, belum jadi kesepakatan. Kalaupun akan dihapus itu baru tahun 2023. Jadi banyak hal yang dipaksakan menurut kami. Sekarang harga Repo 10.500, Repo 89, beda 500 rupiah dengan Pertalite. Teman-teman Speed pilih mana, Repo atau Pertalite? Ya, tergantung kondisi ya. Pertanyaan saya, Repo 89, RON-nya 89, Pertalite RON-nya 90, cuman beda 1, sama kelasnya, kelompok menengah. Harganya 10.500, Pertalite 10.000, beda tipis ya. Namun Bapak Ibu sekalian, Pertalite disubsidi oleh pemerintah, Repo dijual dengan mekanisme pasar. Pertanyaannya, berapa harga sebenarnya? Berapa HPP, harga pokok produksi dari Pertalite? Nggak ada yang bisa jawab kan? Berapa ini? Masa cuma 1.500, 10.500 saja Repo sudah laku. Kalau bukan ini kecurangan, pasti ini adalah inefisiensi dalam penjualan Pertalite. Lalu negara harus mensubsidi di dalamnya. Dan kita menolak kenaikan ini. Kita menolak kenaikan. Lanjut. Kemudian argumen kedua, dikatakan kenaikan BBM untuk pengalihan subsidi agar benar-benar tepat sasaran. Lanjut. Menurut kami, fakta yang ada, dan ini sudah menjadi pengetahuan publik ya, BPK, KPK menanyakan akurasi DTKS, data terpadu kejahatan sosial, sebagai basis dari pemberian BLT dan bansos. Data orang meninggal masih ada di situ, ya kan? Data orang yang pindah tempat masih ada di situ. Data orang yang sudah berubah sama sekali masih ada di situ. Puluhan ribu ya. Bansos potensial bahkan aktual dikorupsi oleh pejabat pusat dan daerah. Betul? Ada menteri yang korupsi bansos kan? Belum teman-teman ya, kita nggak tahu kan, baik di pusat atau di daerah. Karena data yang tidak akurat, di satu daerah saya dapat laporan menimbulkan konflik sosial. Ya karena yang dibagi oleh Pak RT saudara-saudara lagi aja. Orang-orang kaya masih tertulis dibagi, lah yang susah nggak dapat, konflik. Setelah 3-4 bulan dapat bansosnya habis, ya kan? Inflasi berhenti nggak? Enggak, terus naik. Pak Antoni bilang, tanpa ada kenaikan BBM kurang lebih ya inflasi di bulan Juli saja itu 4,94% inflasinya. Sementara untuk kelompok makanan 11, makanan kebutuhan perut 11% tanpa ada kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM ini
speed kena, ya kan? Angkutan sembako kena, ya, semua kena. Kira-kira inflasi naik atau tidak? Tadi Pak Antoni belum nyebut tuh, kira-kira naiknya jadi berapa? Dugaan pakar bisa naik 2 digit, dari 5% menjadi 7%, dan makanannya 11 menjadi 13%, bahkan bisa 14 sampai 15%. Nah, ini kan terjadi setelah 3-4 bulannya lewat. Karena inflasi efeknya nggak serta-merta mendadak, dia perlahan-lahan dan terus. Dan bahkan mungkin terjadi deflasi. Inflasi naik, pertumbuhan turun. Nah, ini luar biasa. Ini namanya kesehatan. Jadi inflasi menimbulkan multiplier effect. BBM bersubsidi kenaikannya akan menimbulkan efek berantai. Lanjut. Kalau mau tepat sasaran, menurut kita, kalau mau nih, jangan banyak dalih nih pemerintah. Kalau mau dilarang mobil mewah gunakan BBM bersubsidi. Orang kaya dilarang menggunakan mobil mewah, menggunakan BBM bersubsidi. Lalu awasi penyimpangan, larinya BBM ke industri, larinya BBM ke pertambangan, larinya BBM di ekspor ilegal. Kalau mau lebih tepat sasaran. Kalau mau lebih tepat sasaran, pengawasannya harus lebih ketat terhadap berbagai penyimpangan distribusi BBM ini. Bukan menaikkan harga BBM subsidi yang akibatnya ditanggung juga oleh Speed. Pengangkut sembako akhirnya menanggung harga kenaikan itu. Hitung-hitungan Pertamina, kalau orang kaya, pegawai negeri, pegawai BUMN yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi, itu bisa hemat 69%. 69% lebih besar sekali. Cuma permasalahannya, pemerintah tidak mengambil pilihan itu. Jadi dianggap agar tepat sasaran dialihkan menjadi BLT. Itu saya rasa ya poinnya. Lanjut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. 2 argumen pemerintah. Yang pertama adalah perlu kenaikan BBM karena harga bahan bakar minyak dunia naik. Dan kedua, agar dialihkan menjadi BLT sehingga lebih tepat sasaran. Kami menilai kedua argumen ini tidak valid, tidak rasional, tidak logis. Yang terjadi adalah pemerintah tetap mempertahankan ketidak tepat sasaran. Bahkan diperkirakan oleh Pertamina sampai tahun 2022 akhir Desember itu akan terjadi kekurangan. Solar akan kurang sekitar 2 juta kiloliter dan Pertalite akan kurang sekitar 5 juta kiloliter. Pertanyaannya, kekurangannya mau diapakan? Itu tidak terjawab. Demikian Ibu Bapak sekalian, para ustadz yang bisa kami sampaikan yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa menjadi bekalan buat kita semua. Insya Allah kolaborasi sinergi, ya, perjuangan dakwah parlementer dan dakwah ekstra parlementer selalu Allah berikan lindungan buat kita semua. Diberikan oleh Allah ketabahan dan keikhlasan sehingga kita bisa terus bertahan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.